Dan gue sebenarnya belum bisa sama sekali nih. Gue kursus setiap hari Sabtu Minggu teman-teman. Dikasih kosakata 650 jumlahnya teman-teman. Tapi disuruh ikut ujian IPS topik. Bayangin teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Balik lagi di kosan gue. Alhamdulillah teman-teman, kita besok sebagai umat muslim akan merayakan Hari Raya Idul Fitri. Gue pribadi mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Bagi teman-teman yang tidak bisa mudik, jangan bersedih hati. Termasuk gue sendiri, karena kita harus sambut hari kemenangan ini dengan penuh kegembiraan meskipun dengan virtual. Oke teman-teman, kali ini gue akan membahas tentang Korea nih teman-teman. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah sini dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian bisa melihat video terbaru dari gue. Oke teman-teman, kalau kalian mendengar kata Korea, pasti yang di benak kalian tentunya drama Korea kan? Nah, kali ini gue ingin share pengalaman gue mengikuti kursus bahasa Korea teman-teman. Oke, jadi awal mula gue mengikuti kursus bahasa Korea, itu yang pertama motivasi nih. Motivasi ikut kursus apa? Yang pertama, kalian tahu sendiri kan, Korea Selatan adalah negara maju di Asia dan di dunia teman-teman. Begitu juga dari segi penghasilan, Korea Selatan lebih tinggi daripada Indonesia teman-teman. Makanya gue berhasrat ingin melanjutkan pekerjaan di Korea Selatan. Terus apalagi sih motivasi gue ikut kursus yang kedua? Nah, kalian tahu sendiri kan, Korea Selatan ada 4 musim. Itu yang bikin gue semangat, karena di Korea tentunya kita lebih tahu tentang budaya, tentang musim di sana teman-teman. Nah, jadi gue ikut kursus bahasa Korea itu di daerah Bekasi teman-teman, tepatnya di Pondok Gede. Kenapa di situ? Karena gue awal mula mencari tempat kursus di daerah Jakarta itu susah banget teman-teman. Dan akhirnya gue nemu di daerah Pondok Gede. Itu nama tempatnya LPK Mainara teman-teman. Waktu 2017 akhir bulan November gue baru bergabung. Nah, di situ gue menemukan teman-teman baru. Gue kursus setiap hari Sabtu Minggu teman-teman, karena gue tiap hari kerja, jadi gue bisa ngambil di hari Sabtu Minggu. Dan di situ buka tiap hari teman-teman. Bagi kalian yang senggang, kalian bisa tiap hari kursus tiap hari Senin sampai Minggu. Tentunya di situ juga disediakan asrama bagi kalian yang tinggal di luar kota. Kalian bisa menginap di asrama tersebut teman-teman. Dan gue sebenarnya belum bisa sama sekali nih dari nol bahasa Korea, yaitu tulisan Hangul itu teman-teman. Dan di situ gue belajar, dan di situ gue dipelajari bahasa Korea yaitu Hangul teman-teman dari nol, mulai penulisan huruf vokal, huruf konsonan. Nah, awal mula gue disuruh nulis dan disuruh baca huruf vokal konsonan. Setelah itu kita langsung dikasih kosakata 650 jumlahnya teman-teman, kosakata dasar untuk kita bisa melanjutkan tahapan ke level grammar teman-teman. Jadi gue dikasih kosakata ini, dia contohnya teman-teman. Kosakata ada 650. Ini ya komplitnya 650. Gue belajar selama kurang lebih 2 bulan teman-teman di level kosakata. Nah, setelah lanjut dari kosakata nih, gue langsung ke tahap grammar. Di tahap grammar, gue lebih banyak belajar mengenai kosakata. Banyak kosakata. Nah, ini dia bukunya teman-teman. Udah agak kusut. Ini grammarnya teman-teman. Ini isinya seperti kita kalau di pelajaran SD bahasa Indonesia kita belajar mengenai ini adalah buku, contohnya ini adalah pulpen, seperti itu teman-teman. Ini dia buku grammar. Nah,
Saat gue belajar di grammar, kita harus melatih cara membaca, cara menulis, cara berbicara, termasuk gue disuruh ngomong di depan teman-teman, yaitu percakapan. Nanti gue tunjukin videonya nih di sini teman-teman, percakapan bahasa Korea dan pengenalan diri bahasa Korea. Nanti gue tunjukin. 안녕하십니까? 안녕하세요. 만나서 반갑습니다. 제 이름은 아브둘 아지스입니다. 제 나이는 24살입니다. 제 가족이 모두 5명입니다. 제 생일은 1993년 12월 15일입니다. 제 취미는 여행입니다. 저는 인도네시아에서 왔습니다. 저는 결혼했습니다. 제 가족이 저하고 아내입니다. 전에는 한국에서 3년 동안 일한 적이 있습니다. 저는 지게차를 운전할 수 있습니다. 저는 한국에서 일하고 싶습니다. 열심히 일하겠습니다. 잘 부탁드립니다. 감사합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 어서오세요. 들어오세요. 감사합니다. 이름이 뭐예요? 저는 크리스티나예요. 이름이 뭐예요? 저는 허범이에요. 어디에서 왔어요? 저는 홍콩에서 왔어요. 어디서 왔어요? 저는 달래강에서 왔어요. 몇 살이에요? 저는 26살이에요. 몇 살이에요? 저는 22살이에요. 언제 한국에 왔어요? 6년 전에 왔어요. 아, 나도 2년 전에 왔어요. 그렇군요. 크리스틴 씨, 한국에서 어디에서 살아요? 상승 아파트 살아요. 아, 여기서 가까워요. 그렇군요. 크리스틴 씨, 밥 먹었어요? 안녕, 아직 안 먹었어요. 그래, 식당에 갈까요? 네, 식당에 갑시다. 갑시다. 잘 갑시다. Oke, pas di grammar itu ada info ujian IPS topik teman-teman. Ujian IPS topik itu apa? Jadi ujian IPS topik itu adalah ujian untuk melanjutkan kerja ke Korea Selatan teman-teman. Di situ gue merasa tertantang karena guru gue itu mengajak gue untuk ikutan tes IPS topik teman-teman. Padahal gue masih di tahap grammar. Waktu itu di tahun 2018 teman-teman, gue baru tahap grammar tapi disuruh ikut ujian IPS topik. Bayangin teman-teman, masih minim sekali kosakata tapi disuruh tes IPS topik. Tapi akhirnya gue coba tuh karena merasa tertantang. Ya udah, akhirnya gue coba register dulu. Kita registrasi di Bandung teman-teman, tempatnya di Jatinangor. Kita registrasi di situ, memakan biaya 350 untuk pendaftaran. Setelah registrasi kita akan tes. Kita tes di Ciracas teman-teman. Gue nanti tunjukin juga kartu registrasi yang gue dapat waktu di Ciracas teman-teman. Ini dia teman-teman verifikasi dokumen saat gue mengikuti ujian IPS topik. Ini pada tahun 2018. Kita buka. Nah, ini ada kartu ujian. Dan ini tepatnya saat ujian IPS topik juga, saat tahun 2019 gue 2 kali ujian. Ini dia, ada kartunya juga teman-teman. Oke, setelah itu setelah ikut tes, gue cuma dapat nilai poin 105 teman-teman. Bayangin aja, setiap soal yang kita kerjakan mendapatkan 5 poin, dan minimum kelulusan itu kisaran nilai 170 kalau nggak salah teman-teman. Jadi masih terlalu jauh ya untuk kelulusan, karena gue sendiri juga menyadar karena gue masih di tahap grammar. Di tahap grammar sendiri gue memakan waktu sampai hampir 4 bulan, 5 bulanan teman-teman, sebelum lanjut ke IPS topik 1. Nah, ini gue tunjukin bukunya teman-teman. Ini dia, setelah gue lanjut dari grammar, gue dapat buku tingkatan lagi teman-teman. Ini adalah IPS topik 1. Ini buku lebih komplit teman-teman. Artinya ini adalah pembahasan yang lebih fokus untuk tujuan kita kerja di Korea Selatan teman-teman. Ini dia, ada percakapannya juga, ada terjemahannya juga teman-teman. Kita bisa lihat teman-teman bukunya.
Ini IPS topik 1 dia terdiri dari membaca, menulis, berbicara, terus kita juga diwajibkan untuk bisa mengartikan semua tulisan Hangul yang ada di buku ini, teman-teman. Nah, setelah IPS topik 1 selesai, itu sekitar 6 bulan gua berjalan. Nah, setelah IPS topik 1 kita lanjut lagi ke IPS topik 2 ini, teman-teman. Ini adalah penjurusan. Artinya ini sudah ke level paling tinggi IPS topik 2. Ini IPS topik 2. Ini sama juga seperti IPS topik pertama, teman-teman. Artinya banyak sekali pembahasan mengenai musim di Korea apa saja, terus makanan di Korea apa saja, terus agama di Korea Selatan apa saja, dan tentang bagaimana kita cara bekerja di Korea. Tentunya banyak sekali teman-teman yang pelajari di IPS topik 2 ini, teman-teman. Kita bisa lihat bukunya nih. Ini buku buatan dari LPK Myanmar, dan itu memakan waktu sekitar hampir 6 bulan. Dan pada saat jalan di IPS topik 2 itu di tahun 2019 tepatnya, teman-teman, gua dapat di tahun 2019, teman-teman, ada tes ujian lagi, teman-teman. Jadi HRD Korea itu tiap tahunnya pasti menerbitkan jadi HRD Korea tiap tahunnya pasti membuka kesempatan untuk warga Indonesia dengan program G2G Korea Selatan untuk mengikuti tes di Ciatsas BNP2 TKI, teman-teman. Dan kali ini gue mencoba lagi, teman-teman, karena gue sudah mulai mahir. Padahal gue waktu IPS topik 2, setelah itu setelah kita selesai IPS topik 2, kita dapat yang namanya buku tryout, teman-teman. Ini adalah buku tryout. Ini buku tryout yang dipelajari juga. Nah, soal-soalnya ini banyak banget, teman-teman, dari mulai membaca, menulis, soal listening juga, mendengarkan, teman-teman. Ini dia buku tryout, teman-teman. Kita harus pelajari. Ini ada beberapa buku. Ini buku Detki. Detki artinya buku mendengarkan, buku mendengarkan nih. Buku soal mendengarkan ini banyak banget. Satu buku ini kita harus selesaikan, teman-teman. Ini juga ada buku membaca, reading. Nah, ini dia soal-soalnya. Nah, saat gue sudah memasuki tryout, artinya gue sering belajar, sering mengerjakan soal-soal. Di situ, tepatnya di tahun 2019, ada pengumuman dari PNP 2 TKI, yaitu HRD Korea membuka kesempatan bagi warga negara Indonesia untuk mengikuti tes IPS topik, karena Indonesia adalah kuota terbanyak di Korea Selatan, teman-teman. Nah, waktu itu gue ikutan lagi nih, teman-teman, yang kedua kalinya, teman-teman. Gue ikutan tes karena gue udah merasa anggap mahir nih. Jadi gue mencoba lagi-lagi. Gue registrasi di Bandung, di Jatinangor. Itu tepatnya bulan Maret atau Februari, gue lupa, teman-teman. Nah, waktu itu gue mendaftar. Setelah mendaftar, kita tes di Ciatsas BNP2 TKI, teman-teman. Nah, di situ kurang lebih 40 ribuan teman-teman yang mendaftar, yang bersaing agar bisa kerja di Korea Selatan, teman-teman. Nah, gue setelah tes, alhamdulillah, teman-teman, cuma dapat nilai 160 poin, teman-teman. Dan poin minimal kelulusan adalah 165. Jadi gue cuman selisih 5 poin, teman-teman. Cuman satu soal doang, karena satu soal dapat poin 5.
Jadi di situ gue agak bersedih karena cuman satu soal gue nggak lulus ke tahap selanjutnya teman-teman. Nah jadi apa sih proses setelah misalkan kita lulus tes IPS topik? Jadi tahapannya setelah misalkan kita ingin kerja di Korea, yang pertama kita mengikuti tes tertulis IPS topik yang tadi gue kerjain. Nah setelah peserta yang lulus di IPS topik tertulis, dia akan lanjut ke tes skill test dan tes wawancara teman-teman. Nanti gue tunjukin videonya, contoh skill test dan tes wawancara dengan HRD Korea teman-teman. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 들어오세요. 네, 반갑습니다. 자기소개 해주세요. 네, 알겠습니다. 안녕하십니까? 반갑습니다. 반갑습니다. 제 이름은 데이비드 아비터입니다. 인도네시아 사람입니다. 제 나이는 20살입니다. 제 고향은 지라산입니다. 가족이 아버지하고 어머니하고 여동생 그리고 쭉 모두 4명입니다. 저는 아치코를 하였습니다. 제 취미는 낚시입니다. 저는 지금 직업이 없지만 저는 자동차 조립 분야에서 일한 적이 있습니다. 그래서 한국에서 일하고 싶습니다. 한국에서 일하면 열심히 일하고 한국어도 다시 공부하겠습니다. 여기 같이 해주시면 고맙겠습니다. 부탁드립니다. 감사합니다. 네, 저 자기소개 이미 들었습니다. 저 말씀은 좀 따라해주세요. 네, 알겠습니다. 양손으로 올리세요. 내리세요. 오른쪽에서 보세요. 앞으로 보세요. 위로 보세요. 앞으로 보세요. 네, 앉으세요. 네, 감사합니다. 성함이 어떻게 됐습니까? 제 이름은 데이비드 아비터입니다. 아, 데비씨. 저는 궁금한 게 있어요. 데비씨 생일은 언제예요? 제 생일은 9월 6일입니다. 집에서 여기까지 어떻게 왔어요? 저는 오토바이로 왔습니다. 얼마나 걸렸습니까? 4시간 정도 걸렸습니다. 왜 그렇게 많이 걸려요? 네, 일이 막혀서 시간이 조금 더 걸렸습니다. 아, 막혀서 때문에. 저는 다른 걸로도 관심 있어요. 만약에 한국에서 가면 어떤 일을 하고 싶어요? 아무 일을 원했습니다. 아무래는 일을 해주면 열심히 일하겠습니다. 그리고 한국에서 뭘 아세요? 한국에 대해. 네, 있습니다. 한국은 작은 나라지만 선진국이 특히 기술로 유명합니다. 만약에 일을 하다가 실수가 있으면 뭐 할 거예요? 저는 일을 빨리빨리 끝내고 노력하고 연장 근무를 할 겁니다. 알겠습니다. 그리고 고향이 어디 있습니까? 제 고향은 지라산입니다. 이렇게 실내차 되고 있어요. 지금 제가 건물이 있어서 그래서 저 문제가 조금 대답해 주세요. 이게 뭐예요? 사다리입니다. 이거는? 드럼입니다. 이거는? 전정등입니다. 이거? 밴딩기입니다. 아, 네. 그리고 이거는 지금 숫자 문제예요. 조금 대답해 주세요. 이거 얼마예요? 10입니다. 이거는? 7입니다. 네. 알겠습니다. 지금은 면접 끝나고 오늘은 많이 고생했습니다. 네, 감사합니다. 네, 가보세요. 네, 알겠습니다. 안녕히 계십시오. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 오늘도 수고하셨어요. 네. 네, 나가세요.
Di situ kalian yang sudah lulus dari IPS topik tertulis, kalian akan ditanyakan mengenai asal dari mana, keluarga siapa saja, terus umur berapa, motivasi ke Korea apa, tujuan ke Korea apa. Kalian bakal ditanyain seperti itu menggunakan bahasa Korea, teman-teman. Setelah itu kalian nanti akan lanjut skill test. Skill testnya apa aja? Kalian bakal diuji keterampilan memasang baut, tetapi dengan timer, teman-teman. Dan itu harus agak cepat ya, teman-teman, karena durasi waktu yang mepet. Nah, setelah skill test dan wawancara terus sudah berakhir, kalian nanti menunggu kabar selanjutnya, teman-teman, pengumuman dari BNP 2 TKI untuk proses selanjutnya, yaitu proses sending data. Jika kalian lulus di tahap wawancara dan skill test, kalian akan sending data ke HRD Korea, teman-teman. Setelah menunggu pengumuman sending data, kalian bakal menunggu konfirmasi dari HRD Korea terkait data yang kalian kirim, apakah sudah terkumpul semua dan sudah sesuai atau belum. Setelah kalian dinyatakan sesuai, nanti data tersebut akan diverifikasi kembali sama HRD Korea, teman-teman. Jadi ketentuannya HRD Korea akan memilih lagi nih, teman-teman, melihat lagi profil kita, melihat lagi background kita, bakalan dilihat saat verifikasi HRD Korea, teman-teman. Setelah diverifikasi, dari situ nanti kita akan dapat pengumuman lagi, teman-teman. Setelah pengumuman kontrak kerja, kita akan ditempatkan di mananya, nanti akan diumumkan di website HRD Korea, teman-teman. Nah, setelah kita dapat pengumuman kontrak kerja, nantinya BNP 2 TKI bakal mengundang kalian untuk preliminary di Ciracas, tentunya, teman-teman, untuk sebelum kita terbang ke Korea. Kurang lebih selama hampir sebulan ya, teman-teman, kita preliminary. Itu artinya kegiatan untuk kita mendapatkan visanya juga, teman-teman, di Korea. Nah, mungkin gitu saja, teman-teman, video yang gue rilis. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya yang ingin bekerja di Korea. Tetap semangat dan jangan patah semangat, karena saat ini Korea Selatan memang kebutuhan pekerja di Korea Selatan tertunda karena adanya pandemi COVID. Jadi kita harus bersabar. Bagi teman-teman yang ingin bekerja di Korea, tetap semangat, teman-teman. Oke, terima kasih yang sudah nonton video gue. Jangan lupa like, comment, dan share. Thank you.